Nasional tahun 2023 tingkat Kecamatan Haur Gelis, Senin 22 Mei 2023 dengan tema Semangat untuk Bangkit. Acara pendahuluan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Acara pokok. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat. Round. Apa? Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Senin 22 Mei 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Camat Haur Gelis Dulyono Sarjana Sosial MSI selaku Inspektur Upacara memasuki mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Round. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur Upacara. Halo, Inspektur Upacara. Hormat. Round. Tegak. Round. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 tingkat Kecamatan Haur Gelis, Senin 22 Mei 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Halo, bendera merah putih. Hormat.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah seluruh peserta upacara kita laksanakan mengheningkan cipta untuk mengenang arwah pahlawan yang telah gugur meninggal kita. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh petugas. Teks Pancasila tidak diucap ulang oleh peserta upacara. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara membacakan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Untuk perhatian, istirahat, di tempat. Round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia hidayah inayah. Kita di pagi hari ini bisa melaksanakan aktivitas kembali, melaksanakan kegiatan acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tingkat Kecamatan Hargulis yang seharusnya dilaksanakan tanggal 21 kemarin, tapi karena libur kita laksanakan di hari berikutnya, hari Senin, dalam keadaan gembira, semangat, sehat walafiat.
Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kita umatnya, yang maha umatnya, insya Allah akan mendapat syafaatnya. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala PTD, PTB yang hadir, rekan-rekan Kubu, rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan karyawan-karyawati PTD, kecamatan, pamong desa, hadirin yang tidak bisa disebut satu persatu. Sebelum saya bacakan amanat tertulis dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, saya sisipkan ada hal-hal perlu disampaikan. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita maklumi bahwa kultur Indonesia itu orangnya santai dan pelupa. Lupa itu memang menjadi kodrat manusia, tetapi konon katanya karena banyak dinabubukan oleh sumber kekayaan alam, dinabubukan oleh kondisi situasi sosoknya alam Indonesia, sehingga orang Indonesia itu lupa dan banyak lupa dan kurang berinovasi. Oleh karena itu wajar ketika kita merasakan bahwa setiap bulan ada kegiatan apel, ada kegiatan peringatan, ada kegiatan upacara, itu memang kita maknai bahwa itu wujud dari upaya kita mengingat, kemudian diarahkan juga untuk membina. Kalau di luar negeri mungkin jarang sekali ada peringatan-peringatan secara formal. Mereka banyak di luar sana itu pengingatannya melalui lembaga non formal dari LSM, tapi kalau dari aparatur negaranya itu jarang sekali. Tapi di negara kita, teman-teman sekalian, itu setiap bulan hampir dalam setahun itu kita lakukan peringatan, upacara dan sebagainya, sekali lagi dalam rangka mengingatkan kita. Termasuk pada pagi ini kita sedikit berpanas ria, mungkin dalam rangka kita mengingatkan kita bahwa hari ini hari Senin tanggal 22 kita peringati Hari Kebangkitan Nasional, yang merupakan hari yang sangat bersejarah bahwa kita bangsa Indonesia mempunyai momentum untuk bangkit, untuk menjadi negara yang berdaulat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya menggugah semangat kepada teman-teman sekalian kalau saya sampaikan, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia maju terakhir. Oke? Saya ambil itu. Saya kemandai, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia maju. Terima kasih. Ini semangat untuk kita bahwa kita negara kita ini mempunyai tekad untuk maju sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan sepenuh terima kasih kepada seluruh pendukung kegiatan ini, terutama dari jajaran teman-teman kepala PTD SMP Negeri 2 Orglis, Ibu Kepala Sekolah dan kawan-kawan yang sudah menjadi pelaksana kegiatan. Saya lihat semangat dari hari kemarin sudah latihan dan alhamdulillah bisa terbukti sukses lancar tanpa ekses. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan selengkapnya sambutan dari Bapak Menteri sebagai berikut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, 113 tahun lalu Bara Persatuan Indonesia sebagai negara mulai menyala. Hal ini ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan yang bersifat
kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sejak saat itu, Gerakan Perjuangan Indonesia dengan gegap gempita bergerak maju mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara yang satu, berdaulat, adil, dan makmur. Didirikan oleh Dr. Utomo beserta para mahasiswa Utopia, Budi Utomo berdiri untuk mendorong bangsa Indonesia mengejar ketertinggalnya dari bangsa lain di masa itu. Di samping itu, Budi Utomo juga melandaskan dirinya untuk mengejar 3 tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional, yaitu 1. Memerdekakan cita-cita kemanusiaan, 2. Memajukan nusa dan bangsa, serta 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Barisan Persatuan yang dibentuk oleh Budi Utomo adalah suatu pematik bagi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Di saat kemerdekaan telah kita raih, barisan perjuangan kita harus tetap rapat, erat, dan terus maju bergerak mengorbankan api semangat untuk bangkit demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, pada tanggal 5 Mei 2003, Badan Kesehatan Dunia telah mengumumkan bahwa status Public Health Emergency of International Conference atau darurat kesehatan global untuk COVID-19 secara resmi dicabut. Kita patut bersyukur karena dunia telah melalui krisis pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir. Di tengah kekurangan, tantangan, dan masalah yang kita hadapi bersama, Barisan Perjuangan Rakyat Indonesia terbukti tetap erat dalam melaksanakan penanganan pandemi COVID-19 sekaligus untuk memulihkan perekonomian bangsa. Hal ini menjadi momentum untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-115 sebagai upaya membangun semangat kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2022 tercatat tumbuh 5,31%, jauh meningkat dari pertumbuhan di tahun 2021 sebesar 3,70%, dan bahkan melebihi capaian pertumbuhan sebelum masa pandemi tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2023 pun masih tercatat terus bertumbuh sebesar 5,03%, menunjukkan performa yang lebih baik pada periode triwulan 4 tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,01%. Tentu kita berharap agar capaian ini dapat kita pertahankan dan terus tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air yang saya banggakan, kebangkitan Indonesia di tengah krisis dunia juga ditunjukkan melalui kiprah kita di berbagai forum internasional. Dunia telah menyaksikan kepiawaian Indonesia dalam memimpin forum yang beranggotakan 20 negara dengan kekuatan ekonomi yang terbesar, yaitu G20. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 semakin membawa harum nama Ibu Pertiwi dalam mendorong semangat untuk bangkit di tingkat dunia dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia pun terus berlanjut dengan kekuatannya dalam forum ASEAN di tahun 2023 yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 yang lalu. Semangat untuk bangkit dan mempercepat pemulihan ekonomi global pasca pandemi juga dikobarkan di tingkat regional dengan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dengan mengusung tema tersebut, Indonesia ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang penting dan relevan bagi seluruh dunia dalam merespon tantangan regional maupun global, sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, tingginya kepercayaan dunia kepada Indonesia menjadi momentum untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pasca pandemi COVID-19, sekaligus perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Mengutip perkataan Dr. Utomo, generasi yang mau berjuang untuk kemandirian bangsanya adalah generasi yang mencintai generasi penerusnya dan mencintai tanah airnya. Dengan semangat yang sama pula,
kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional sembari merapatkan barisan perjuangan kita dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerjasama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Kita juga ingin agar bara api semangat kebangkitan yang kita jaga saat ini dapat menjadi lentera penerang harapan sekaligus menunjuk jalan bagi perjuangan generasi penerus bangsa kelak. Selamat memaknai dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-115 bagi kita semua berjuang, belajar, bertumbuh, dan terus melangkah maju dengan semangat untuk bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Yo! Rock! Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berdiri. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berkilau. Berkibarlah selama-lamanya. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi
Allah, kami bersyukur dengan seluruh kebaikan dan keberkahan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Alhamdulillah atas semua kemuliaan yang Engkau anugerahkan. Alhamdulillah atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bertemu pada hari ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023. Hal ini membuat kami sadar pentingnya tanggal ini terkait dengan majunya peradaban dan meleknya pendidikan bangsa Indonesia. Alhamdulillah atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga bangsa kami lebih baik daripada masa sebelumnya. Alhamdulillah Engkau telah memberikan bangsa kami kesempatan belajar sehingga menjadi lebih cerdas dan maju. Alhamdulillah Engkau telah memberikan kami pendahulu bangsa yang tak pernah menyerah memperjuangkan pendidikan untuk bangsa Indonesia sehingga kami menjadi bangsa yang terpelajar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memohon ampun kepadamu atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kalau kami merasa terlena dalam kemerdekaan ini, maafkan jika kami terkadang lupa menguatkan persatuan. Maafkanlah jika ada di antara kami yang terlibat dengan perselisihan dan perpecahan. Ya Allah, kami kerap melakukan kesalahan. Kami tidak mau belajar, sulit bangkit, bahkan menyia-nyiakan perjuangan para pendahulu kami. Kami mohon maaf atas itu ya Allah. Tolonglah kami supaya kami juga dapat memanfaatkan segala kesempatan ini dengan baik dan maksimal sehingga menjadi insan yang cerdas dan mulia bagimu dan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami dari segala kebodohan dan pengetahuan yang menyesatkan. Lindungilah kami dari segala bangsa yang berniat buruk dan jahat terhadap bangsa kami. Lindungilah kami dari siapapun yang ingin menciptakan kebodohan untuk bangsa kami. Lindungilah kami dan generasi kami dari segala kebodohan dan kesesatan berpikir. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, kami berharap agar Engkau mengarahkan para pemimpin bangsa kami dengan kekuatan dan pencerahan. Anugerahkanlah dan jadikanlah mereka sebagai teladan yang baik, keberanian untuk bertindak dan semangat untuk melakukan yang terbaik. Bantulah mereka untuk memimpin dengan integritas, peduli dengan kepentingan bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jauhkanlah bangsa Indonesia dari keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, dan kehilafan. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, kami memohon petunjuk dan perlindungan bagi negeri ini. Lindungilah tanah air kami dari setiap ancaman dan bahaya. Lindungilah rakyat kami dari kejahatan dan bencana. Anugerahkan tanah ini kemakmuran, persatuan, dan keadilan yang luas untuk semua warganya. Ya Allah, sadarkanlah hati dan pikiran setiap orang di tanah air ini. Tanamkanlah kebangkitan nasional dalam jiwa kami semua. Abadikanlah kami sebagai generasi yang cinta tanah air, yang merasa memiliki dan siap berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesetaraan bagi bangsa kami. Ya Allah, jangan biarkan generasi kami dipenuhi orang-orang yang enggan belajar, enggan maju, dan enggan mendukung satu sama lain. Jadikanlah kami bangsa yang terpelajar, cerdas, kritis, baik budinya, berakhlak mulia, terdidik dengan baik, dan beragama dengan benar. Hindarkanlah kami dari perbuatan yang menyesatkan bangsa, merugikan bangsa, dan merendahkan bangsa. Jadikanlah bangsa kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika
rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, keluarga. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Mana Inspektur Upacara? Hormat! Berang! Tegak! Berang! Inspektur Upacara dapat meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik tempat. Komandan upacara kembali ke tempat semula. Penghormatan. Bukan barisan. Jalan. Ya, terima kasih.